Saya pikir ini pengantar dari kami, Pak Asisten, mohon maaf. Dan saya sendiri sebagai staf ahli bidang pemerintahan, saya baru kurang lebih 3 bulan sebagai staf ahli. Sebelumnya saya juga pernah di Bapeda dan juga pernah di Dinas Pariwisata. Jadi sudah, ya kalau pasangan saya juga pernah ada teman-teman. Jadi saya juga pernah jadi anggota dewan. Jadi ya mungkin kesini kita ingin sharing. Mudah-mudahan kami dapatkan informasi dan teman-teman di dewan juga bisa mengkritisi kami di daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami sebagai penyelenggara pemerintah dalam proses PMP. Saya pikir ini Pak, mohon maaf bila di dalam menyampaikan hal yang kurang pantas sebagai manusia biasa. Saya mohon maaf dan Allah yang mengampun. Nah, jadi bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Raperda, mungkin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dalam penyusunan Raperda ini, yang pertama adanya MOU kerjasama dikeluarkan dalam program Prolegda antara DPRD dengan pemerintah daerah. Juga sudah dimasukkan dalam bahwa PPAS apabila ada yang mendesak seperti dalam kelembagaan sektor itu di luar Prolegda dengan pemberitahuan ke DPRD. Setelah itu dalam Raperda ini maka kepada SKPD pengusul dibuatkan rancangan Raperdanya, kemudian masuk di Panlek, dimatangkan antara SKPD dengan Panlek. Dari Panlek disampaikan materinya ke DPRD dan DPRD masuk kepada Batmur. Dari Batmur maka diagendakan untuk diparipurnakan. Dalam Raperda ini ada 3 tahap di sini, Pak. Yang pertama adalah penjelasan dari kepala daerah. Yang keduanya pandangan umum dari fraksi-fraksi. Dan yang ketiganya jawaban wali kota terhadap pandangan umum. Baru dibuatkan pansus. Setelah dipansuskan selama paling 14 hari, maka baru nanti diparipurnakan. Itu barangkali mekanismenya. Adapun kalau yang menyangkut seperti STK itu diverifikasi di Biro Organisasi Provinsi. Kalau menyangkut masalah APBD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah juga sama dievaluasi di provinsi juga di kementerian yang terkait Kementerian Keuangan. Barangkali itu mekanisme mengenai Raperda di Kota Sukabumi. Apalagi kalau yang masalah ini anggaran 2000 malah APBD ini tahapannya malah lebihnya nih Pak, lebih dipucat tadinya semua anggota supaya tahu ya. Yang pertama nanti Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 3 kebetulan di komisi mau memanggil SKPD terkait. Contoh untuk Komisi 1 nanti SKPD-nya yang dikoordinir mana, Komisi 2, 3. Setelah itu nanti akan buat rekomendasi ke Badan Anggaran. Dari Badan Anggaran baru dibuatkan pansus. Jadi barangkali kalau langsung pansus atau Badan Anggaran yang mengetahui seperti Kota Sukabumi tidak semuanya. Tapi ini akhirnya semuanya mengetahui tentang anggaran Kota Sukabumi. Kalau tadi Bapak hanya 600 miliar, kalau kami alhamdulillah sekarang hampir 730 miliar. Memang tiap tahun ada penambahan yang PADS-nya rata-rata kecil di seluruh Indonesia. Ya rata-rata mungkin kalau udah 10% perbandingan PADS kepada APBD ini sudah bagus. Kami berapa hampir 140 miliar, tapi besarnya itu dari rumah sakit hampir 113 miliar. Kalau PADS Polri-nya hanya 40-an yang waktunya sekitar 40 miliar.
Dan mekanisme perencanaan isu strategis baik nasional, regional, dan lokal, Top Jawa ini, LPDP, tingkat nasional, provinsi, kemudian tingkat kota, rencana kerja pemerintah daerah. Maka di sini para titik beratnya aspirasi masyarakat. Jadi setiap puskesmas yang ada di tingkat kelurahan, kemudian di kecamatan, dihadiri oleh DPRD, sehingga semua SKPD menyampaikan program anggaran-anggarannya. Kami untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang tidak tercover di SKPD, maka ada program peningkatan partisipasi penggunaan masyarakat. Kami menggulirkan tiap kelurahan diberikan dana hibah sebesar 200 juta. Itu diarahkan terutama untuk infrastruktur macam jalan lingkungan, MCK, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang sifatnya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Ini alhamdulillah dengan diberikan dana hibah ini, contoh mungkin jalan lingkungan dengan sukarela publik antaranya itu dihitung partisipasinya, dan untuk bahan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD berapa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Itu salah satu keinginan dari pemerintah dengan pihak kelurahan diberikan 200 juta per kelurahan. Untuk RT RW mungkin kalau di Baladun Timur tadi sudah dibebaskan baik masalah kesehatan atau pendidikan sampai SMA, sekali belum baru sampai SMP. Pembebasan SMP SMK belum dibebaskan. Barangkali untuk RT dulu dihentikan karena lama nunggu di sini hampir 7 tahun, jadi dirubah menjadi apabila ada yang mendesak seperti dalam kelembagaan struktur itu di luar pemerintah dengan pemberitahuan kepada DPRD. Setelah itu dalam rakerda ini maka kepada SKPD pengusul dibuatkan rancangan rakerdanya, kemudian masuk di Panlek, dimatangkan antara SKPD dengan Panlek. Dari Panlek disampaikan materinya ke DPRD, dan DPRD masuk kepada Batmus. Dari Batmus maka diagendakan untuk diparipurnakan. Dalam perda ini ada 3 tahap di sini, Pak. Yang pertama adalah penjelasan dari kepala daerah. Yang keduanya pandangan umum dari fraksi-fraksi. Dan yang ketiganya jawaban wali kota terhadap pandangan umum. Baru dibuatkan pansus. Setelah dipansuskan selama paling lambat 14 hari, maka baru nanti diparipurnakan. Itu barangkali mekanismenya. Adapun kalau yang menyangkut seperti SOTK itu diverifikasi di Biro Orientasi Provinsi. Kalau menyangkut masalah APBD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah juga sama dievaluasi di provinsi, juga di kementerian yang terkait Kementerian Keuangan. Barangkali itu mekanisme mengenai raperda di Kota Sukabumi. Apalagi kalau yang masalah ini anggaran 2000 malah APBD ini tahapannya malah lebih ini, Pak, lebih dikucak tadinya. Semua anggota supaya tahu ya, yang pertama nanti Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 kebetulan di Komisi mau memanggil SKPD terkait. Setelah untuk Komisi 1 nanti SKPD-nya yang dikoordinir mana, Komisi 2, 3. Setelah itu nanti akan buat rekomendasi ke Badan Anggaran. Dari Badan Anggaran baru dibuatkan pansus. Jadi barangkali kalau langsung pansus atau Badan Anggaran yang mengetahui seperti Kota Sukabumi tidak semuanya.
ini akhirnya semuanya mengetahui tentang anggaran Kota Sukabumi. Kalau tadi Bapak hanya 600 miliar, kalau kami alhamdulillah sekarang hampir 730 miliar. Memang tiap tahun ada penambahan yang PRS-nya rata-rata kecil di seluruh Indonesia. Ya rata-rata mungkin kalau udah 10% perbandingan PRS kepada APBD ini sudah bagus. Kami berapa hampir 140 miliar, tapi besarnya itu dari rumah sakit hampir 113 miliar. Kalau PRS polanya kurangnya 40-an yang buatnya sekitar 40 miliar. Mungkin mekanisme perencanaan isu strategis baik nasional dan lokal, top Jawa ini, LPDP, tingkat nasional, provinsi, kemudian tingkat kota, rencana kerja pemerintah daerah. Maka di sini berarti tingkatnya aspirasi masyarakat. Jadi setiap puskesmas yang ada di tingkat kelurahan, kemudian di kecamatan, dihadiri oleh DPRD, sehingga semua SKPD menyampaikan program anggaran-anggarannya. Kami untuk mengcover kegiatan-kegiatan yang tidak tercover di SKPD, maka ada program peningkatan partisipasi pembangunan masyarakat. Kami menggulirkan tiap kelurahan diberikan dana hibah sebesar 200 juta. Itu diarahkan terutama untuk infrastruktur macam jalan lingkungan, MCK, ekonomi dan lain sebagainya. Yang sifatnya untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Keempat pendekatan tadi, teknokratis, kemudian politis, partisipatif dan top-down bottom-up. Dan kita konsisten dan komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan perencanaan. Insya Allah apa yang kita harapkan dalam visi misi yang sudah dijelaskan dapat terwujud. Tujuannya itu ada 3 tujuan utama dalam penyusunan Perda Sesuai Bangsa itu. Pertama, mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergitas perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya yang disinergikan itu tidak hanya stakeholder internal Kota Sukabumi, tapi juga dengan pemerintah yang lebih atas, dengan pemerintah kita di negara-negara tetangga, maksudnya kabupaten-kabupaten tetangga. Kalau di Kota Sukabumi sih tidak terlalu kompleks masalahnya, karena Kota Sukabumi itu di perencanaan dan mengendalikan proses pembangunan. Jadi kan ada kata pepatah itu, perencanaan yang baik itu sudah 90% dari kesuksesan. Jadi kalau perencanaan dilaksanakan dengan keempat pendekatan tadi, teknokratis, kemudian politis, partisipatif dan top-down bottom-up, dan kita konsisten dan komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan perencanaan, insya Allah apa yang kita harapkan dalam visi misi yang sudah dijelaskan dapat terwujud. Tujuannya itu ada 3 tujuan utama dalam penyusunan Perda Sesuai Bangsa itu. Pertama, mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergitas perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya yang disinergikan itu tidak hanya stakeholder internal Kota Sukabumi, tapi juga dengan pemerintah yang lebih atas, dengan pemerintah kita di negara-negara tetangga, maksudnya kabupaten-kabupaten tetangga. Kalau di Kota Sukabumi sih tidak terlalu kompleks masalahnya, karena Kota Sukabumi itu dikelilingi oleh kabupaten. Jadi kita tidak terlalu banyak harus mensinergikan, partisipasikan proses perencanaan ini tidak dengan terlalu banyak kabupaten kota, tapi cukup dengan Kabupaten Sukabumi yang memiliki Kota Sukabumi. Tujuan yang lain adalah mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Jadi ya mungkin dirasakan bersama lah. Secara nasional pun ini dirasakan. Jadi keberadaan Bappenas itu sekarang kok nyaris tidak terdengar. Yang lebih dominan itu Departemen Keuangan sebetulnya. Karena
transfer berupa DAU, DAK, dana bagi hasil dan sebagainya. Jadi seolah-olah mereka dominan. Di pemerintah daerah juga terasa. Jadi teman-teman di DPPKD juga karena mereka yang pegang uang, jadi merasa lebih dominan juga. Jadi dengan Perda ini ditetapkan pembagian peran antara proses perencanaan dengan proses penganggaran. Jadi pembagian peran dan fungsinya sudah kita atur di Perda ini. Tujuan yang paling yang ketiga, dan ini saya kira ini tujuan utamanya adalah menjamin tercapainya pemanfaatan SDM secara efektif, efisien, dan berkeadilan serta berkelanjutan, agar penggunaan seluruh sumber daya baik manusia maupun dana dan alam itu efektif terhadap pencapaian tujuan. Jadi kebetulan Kota Sukabumi ini tidak punya sumber daya alam, jadi kita memanfaatkan secara optimal sumber daya yang lain, yaitu manusia. Selanjutnya, ini konten dari Perda Sisdem Bangda, ada keseluruhannya ada 12 bab, mulai dari bab 1 tentang ketentuan umum sampai dengan bab 12 itu penutup. Saya kira nanti ini mungkin teman saya dari bagian hukum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai struktur dari Perda Sisdem Bangda ini. Jadi apa saja sih sebenarnya muatan yang ada di Sisdem Bangda itu? Ada 9 yang paling utama. Pertama itu pengertian dan tata cara penyusunan RPJP, RPJMD, dan RT/RW. Kemudian juga bagaimana ini juga menjadi arahan untuk OPD bagaimana menyusun rensa dan renja. Yang kelima itu tata cara penyusunan rencana induk pembangunan, jadi RIP. Kemudian pengertian dan tata cara penyusunan RKPD. RKPD nanti saya ingin menjelaskan perbedaan dengan kota kabupaten yang lain dan pada saat penyusunan RKPD. Ini pengertian dan tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, kemudian juga perencanaan dan mengendalikan proses pembangunan. Jadi kan ada kata pepatah itu perencanaan yang baik itu sudah 90% dari kesuksesan. Jadi kalau perencanaan dilaksanakan dengan keempat pendekatan tadi, teknokratis, kemudian politis, partisipatif, dan top-down bottom-up, dan kita konsisten komitmen untuk melaksanakan sesuai dengan perencanaan, insya Allah apa yang kita harapkan dalam visi misi yang sudah dijelaskan dapat terwujud. Tujuannya itu ada 3 tujuan utama dalam penyusunan Perda Sisdem Bangda itu. Pertama, mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan. Jadi tidak hanya yang disinergikan itu tidak hanya stakeholder internal Kota Sukabumi, tetapi juga dengan pemerintah yang lebih atas, dengan pemerintah kita di negara-negara tetangga, maksudnya kabupaten-kabupaten tetangga. Kalau di Kota Sukabumi sih tidak terlalu kompleks masalahnya karena Kota Sukabumi itu dikelilingi oleh kabupaten. Jadi kita tidak terlalu banyak harus mensinergikan, paduserasikan proses perencanaan ini tidak dengan terlalu banyak kabupaten kota, tapi cukup dengan Kabupaten Sukabumi yang memiliki Kota Sukabumi. Tujuan yang lain adalah mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Jadi ya mungkin dirasakan bersama lah. Secara nasional pun ini dirasakan. Jadi keberadaan Bappenas itu sekarang kok nyaris tidak terdengar. Yang lebih dominan itu Departemen Keuangan sebetulnya. Karena ada dana transfer berupa DAU, DAK, dana bagi hasil dan sebagainya. Jadi seolah-olah mereka dominan. Di pemerintah daerah juga terasa. Jadi teman-teman di DPPKD juga karena mereka yang pegang uang, jadi merasa lebih dominan juga. Jadi dengan Perda ini ditetapkan pembagian peran antara proses perencanaan dengan proses penganggaran. Jadi pembagian peran dan fungsinya sudah kita atur di Perda ini. Tujuan yang paling yang
ketiga, dan ini saya kira ini tujuan utamanya adalah menjamin tercapainya pemanfaatan SDM secara efektif, efisien, dan berkeadilan serta berkelanjutan, agar penggunaan seluruh sumber daya baik manusia maupun dana dan alam itu efektif terhadap pencapaian tujuan. Jadi kebetulan Kota Sukabumi ini